Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir bersama saya di sini. Yang pertama, marilah kita mengucapkan banyak syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di sini, kumpul tempat ini, bersama-sama mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalani pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, seperti yang terlihat dalam layar ini, saya ditugasi dalam pendidikan guru penggerak kami untuk mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Semua pertanyaan ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Guru dapat mengontrol murid. Menurut teman-teman, setuju tidak ya pernyataan ini? Setuju. Baik, yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Sepakat tidak bahwa dengan bisa memberi hukuman itu kita sudah membantu untuk membuat siswa menjadi disiplin? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Baik, kita bungkus ya. Apakah pilihan-pilihan kita tadi sesuai tidak dengan budaya positif yang akan kita bahas? Budaya positif ini sebenarnya terbentuk ketika disiplin positif sudah terjadi di sekolah. Lalu disiplin positif itu tidak akan ada kalau di sekolah sendiri tidak tercipta lingkungan positif. Ya, tujuan budaya positif tadi kita sudah sama-sama tahu ya bahwa tujuannya adalah menguatkan karakter murid dan sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara juga ya. Semua yang kita lakukan di sekolah itu berpihak pada murid. Kalau dilihat dari hasil yang kita lakukan di sekolah, apakah sudah sampai kepada berpihak pada murid atau belum? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang bisa kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu menjadi tujuan pendidikan nasional kita, yaitu menjadikan siswa bahwa murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Intinya adalah budaya positif itu menguatkan karakter yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin positif motivasi diri di dalam. Nah, baik, berikut kita mulai dari poin keteladanan guru, bahwa guru tidak hanya sekedar berbicara, tapi guru juga bertindak. Dan itu ada sinkronisasi antara apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita lakukan. Berikut 3 motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ada 3 yang mendasari seseorang berperilaku ya, terutama murid kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kayak gini tidak akan tumbuh dalam diri dia itu motivasi internal atau disiplin positif tadi. Akan terhalang. Kenapa? Yang dia takut itu pada seseorang atau pada aturan yang menyebabkan dia merasa tersinggung. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ada pertanyaan memang, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Hukuman tidak bisa mendisiplinkan murid. Iya, kalau bisa pun mendisiplinkan hanya saat. Hanya menit ketika dia dihukum. Tetapi tidak dari dalam. Yang dia rasakan adalah dendam. Bahkan dia marah dengan guru yang akan kasih hukum ke dia. Ya, yang ada itu tidak menjadi sadar, tapi dia hanya takut pada guru itu. Maka terjadilah di orang lain dia tidak akan takut, ya, karena motivasinya hanya takut kepada hukuman. Lalu yang kedua tadi ada pertanyaan
mengamati lagi apakah memberi hadiah itu usaha untuk memotivasi murid. Tidak juga, ya. Jangan pernah kita membiasakan anak memotivasi yang tumbuh di dalam dia untuk berperilaku baik di sini itu hanya karena kepengen mendapat penghargaan, mendapat hadiah. Itu tidak baik juga. Kenapa? Karena ketika anak hanya kepengen itu, maka dia akan bertanya, kalau saya buat lagi ini besok ada nggak ya hadiahnya? Ada nggak ya penghargaannya? Nah kalau tidak ada, ngapain saya buat? Nah, jadi dia itu fungsi cuma sementara saja. Iya benar, dia bisa memotivasi murid, tapi hanya sesaat. Ya, penghargaan, imbalan, hadiah itu tidak baik. Baiknya cuma sesaat, tapi setelah itu tidak. Pengaruh buruknya lebih banyak, ya seperti itu. Nah terus motivasi apa sih yang ingin kita tumbuhkan pada anak supaya tercipta lingkungan positif di sini? Motivasi yang ketiga ini yang harus kita tanamkan ke dalam anak, bahwa tindakan perilaku baik yang dia buat itu karena dia ingin menjadi orang yang dia inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan secara fisik dan ada juga secara psikologi. Kalau secara fisik itu kebutuhan dia kepengen makan, kebutuhan dia akan rumah, untuk tempat istirahat tinggal, kebutuhan untuk mempertahankan generasi atau reproduksi, ya. Itu juga sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu kalau di sisi psikologi itu perasaan aman. Nah yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah kalau kebutuhan kasih sayang, saya rasa yang paling banyak muncul kalau saya lihat beberapa kasus di anak kita itu kebutuhan yang kedua ini yang mereka pengen penuhi, terutama dengan anak laki-laki. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin perilaku buruk yang mereka tunjukkan di sekolah itu karena dia kurang kasih sayang, dia minta perhatian. Lalu kita guru tidak tahu, kemudian kita menegatifkan kembali perilaku negatif mereka tadi. Kita tidak menerima apa perilaku negatif yang dia buat, padahal sebenarnya sebagai usaha dia pengen diperhatikan. Ketiga, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau kemampuan seorang akan kemampuan pengetahuan dia, keterampilannya, atau butuh pengakuan eksistensinya, minta dihormati, minta dihargai, lalu maunya mempengaruhi orang supaya ikut dia, ya. Nah, itu kebutuhan. Lalu berikutnya kebutuhan akan kebebasan, berhubungan dengan kemandirian. Anak bebas untuk memilih, anak diberi kesempatan untuk memilih pilihan yang menurut mereka baik, tapi juga baik menurut nilai-nilai kebajikan, ya. Berikut kesenangan. Nah, umur anak kita saat ini ya umurnya sebenarnya kepengen senang, ya. Jadi itu kira-kira gambaran apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Lalu berikut 5 posisi kontrol. Nah, bahwa ketika mempelajari 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu, kita mungkin akan bisa tahu bahwa introspeksi dirilah istilahnya, ya. Kita ini paling banyak itu berada di posisi mana ini dari 5 macam posisi itu. Yang pertama, posisi penghukum. Itu yang mendasari perilaku, salah satu penyebab mengapa anak kita ketika dia berperilaku motivasinya adalah takut akan hukuman. Berarti ada banyak guru, ada banyak kita sebagai guru di sini selalu menggunakan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Motivasi yang ada dalam diri anak adalah takut dihukum. Nah, tipe orang penghukum, dia akan merasa bahwa cara yang dia tempuh itu adalah cara yang paling sempurna, yang harus diterapkan di sekolah. Maka dia berpikir sekolah akan hancur kalau tidak ada saya, dia nggak begini. Dia akan berpikir itu. Jadi kalau penghukum itu akan ada keakuannya, dia sekolah akan hancur kalau tidak ada hukuman. Ciri orang yang berposisi kontrol sebagai penghukum, dia akan mengeluarkan hukuman sesuai dengan keinginan dia. Lalu dampaknya kepada anak, apakah akan mendisiplinkan anak? Jelas tentu tidak. Kenapa ketakutan? Anak itu akan merasa tidak nyaman, merasa tersakiti. Lalu bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Nah, pembuat rasa bersalah itu kita membuat murid kita ketika dia membuat sebuah kesalahan, kita menambahkan dia semakin merasa bersalah. Dampak negatifnya apa? Anak itu akan merasa bersalah terus. Dia menyalahkan dirinya, maka dia akan merasa
Jadi posisi seperti itu tidak diharapkan ya dalam penanganan kasus ketika anak berlaku atau membuat kesalahan. Lalu berikutnya teman. Itu tidak boleh juga ya. Kenapa? Karena dampaknya juga tidak baik. Ketika anak kita biasakan dengan berposisi sebagai kontrol sebagai teman, maka anak itu dia hanya mau terbuka dengan guru tersebut. Lalu posisi berikutnya apa? Penonton. Dia itu selalu mengandalkan aturan, kesepakatan sekolah. Jadi konsekuensi sudah ada. Dan anak juga sudah tahu ada konsekuensi itu. Hanya saja tetap tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sih dampak negatifnya adalah anak masih merasa tersakiti. Posisi yang terakhir ini disebut posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi yang sangat dianjurkan untuk menemukan disiplin positif dalam diri siswa. Dia sadar akan kesalahan yang dia buat, lalu dia cari solusi itu. Nah, sebelum dia mencari solusi, kita yakinkan dulu, kita arahkan dulu keyakinan mana yang kau lakukan, apa nilai-nilai kebajikan apa yang kau lakukan yang sudah disepakati bersama. Nah, posisi manajer ini akan ada kaitannya dengan materi kita terakhir, ya tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dilakukannya dan memperbaikinya ya. Kolaborasi itu antara guru dan murid yang memiliki masalah tadi. Caranya lewat segitiga ini. Tahapan restitusi. Tahapan pertama apa? Menstabilkan identitas. Dia akan siap kita masuk kepada tahap selanjutnya. Nah, kita validasi tindakan yang salah dan dia cari tahu kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi di situ. Lalu kita arahkan ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terpenting. Kita dorong lagi mereka mencari solusi yang lebih kepada usaha untuk memperbaiki diri. Baik, materi tadi kita dan kesimpulannya bahwa jika kita benar-benar memahami dan menerapkan apa yang menjadi poin penting, ya, ada banyak poin ya, tapi 5 poin penting ini dan kemudian kita tumbuhkan kepada anak kita, maka kita sudah membantu sekolah ini menciptakan lingkungan yang positif buat anak kita. Nah, jika lingkungan positif sekolah sudah tercipta, maka disiplin positif yang kita harapkan ada dalam diri anak, terciptalah budaya positif. Jadi ingat, terakhir kembali saya refresh lagi ya bahwa budaya positif itu salah satu program pemerintah atau salah satu budaya yang memang tujuannya adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, karakter siswa seperti apa? Karakter yang ada dalam profil pada Pancasila. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan. Saya berikan kesempatan. Harapan saya setelah materi ini tidak sekedar menjadi syarat teman-teman itu sekedar untuk partisipasi saja di kelas di ruangan ini. Yang penting apa yang didapat itu diterapkan. Ya. Baik, terima kasih. Saya tidak memberikan pertanyaan, hanya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada CGP Ibu Nurbaiti dan Ibu Nur Saidah Hussein yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini sehingga kita bisa hadir dan agak lebih banyak dari kegiatan kami sebelumnya. Nah, bagi saya kegiatan ini sangat penting. Juga pasti juga untuk anak-anak adik-adik sekalian yang masih mahasiswa ataupun yang adik-adik yang masih honor ini yang masih punya banyak peluang ke depannya untuk bagaimana mengupgrade diri. Jadi apa yang kita dapat hari ini kita bisa pahami, kita terangkan. Memang ada kendala di lapangan, emosi pasti ada. Saya sendiri pernah mengalami itu, berusaha untuk menerapkan yang restitusi, kadang juga terpancing amarah. Dan itu yang membuat emosi itu bukan saja situasi saat itu, mungkin ada ya faktor-faktor yang lainnya yang membuat kita tercela. Kemudian sebagai seorang guru kita perlu memberikan yang pertama itu keteladanan. Paling kecil saya minta itu ketika jam pelajaran di kelas itu kita wajib ada dalam kelas, karena ketika kita ada di dalam kelas kita membuat situasi di dalam kelas itu beda, menunjang situasi kelas pada kelas yang lainnya untuk bisa menjalankan pembelajaran secara baik. Kemudian dengan kita sudah bisa memulai untuk menerapkan budaya positif ini, terutama yang disiplin positifnya ini kita sudah bisa mulai menerapkan. Kita yang dengar hari ini kita bisa berbagi untuk teman-teman kita yang tidak sempat hadir. Saya menganjurkan kalau bisa hal yang seperti ini imbasnya ke guru-guru wali kelas. Karena untuk menangani suatu masalah
jangan menambah masalah, tetapi menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan restitusi tadi itu luar biasa. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya seperti yang benar, seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi bahwa program-program ini sangat luar biasa. Dan kita dapat pengalaman gratis, dapat biaya juga gratis, biaya yang dibayar juga. Tapi lebih penting pengetahuan ilmunya yang sangat luas dan sangat berguna sekali kita di masa sekarang. Apalagi pada guru. Jadi di sini saya mengajak teman-teman yang lain yang mungkin sudah diundang di sini tapi daftar. Kami ini siap mendampingi. Terima kasih banyak semuanya. Luar biasa. Oke, Bulatkan